di laut. Ayo. Hasilnya. Jadi saya harapkan kepada teman-teman 625 ini adalah 625. Ini tak lepas dari para jomblo. bukan maksud tertentu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Begini Pak Ustadz, saya mau bertanya tentang pemberitaan yang lagi viral sekarang ini. Dia mengatakan bahwa suara azan itu seperti suara anjing menggonggong. Terus banyak orang yang mencela tentang pendapat itu. Menurut Pak Ustadz bagaimana? Apakah kita sebagai umat muslim, apakah kita bisa mencela tentang pendapat itu Pak Ustadz? Ya, terima kasih. Tapi sebelumnya minum dulu itu. Oh ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukron jazakallahu khairan. Oke, kita cerita bebas saja ya. Oke. Kita ya memang tersebar terkait dengan menteri kita, menteri agama kita ya, yang semoga Allah merahmati beliau. Beliau cerita terkait dengan ada yang viral itu ucapan beliau terkait dengan adzan yang disamakan dengan gonggongan anjing. Tapi itu kita sebagai seorang muslim harus memberikan 1000 udzur, 1001 udzur alasan ya. Jangan sampai itu hanya kepeleset lidah saja dalam berucap. Ya, ya namanya manusia, terkadang dia ingin berucap sesuatu yang baik, tetapi terkadang syaitan itu masuk di dalamnya untuk membuat fitnah. Ya, membuat fitnah. Maka kita juga beliau adalah pemerintah kita. Oke, terlepas dari kesalahan-kesalahan dia di dalam mengambil keputusan terkait dengan agama, terlepas dari itu kita dilarang untuk mencela pemerintah. Siapapun dia, bentuknya kesalahan apapun yang dilakukan, kita dilarang untuk mencela. Tapi banyak orang yang memang yang suka mencela pemerintah, seakan-akan itu daging yang empuk ya. Tapi itu sebenarnya itu adalah daging yang berbisa untuk mencela pemerintah. Jadi sebenarnya datang hadis dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu terkait dengan pemimpin-pemimpin ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan atau diceritakan oleh Hudzaifah ibnul Yaman, yakunu ba'di a'immati la yahtaduna bi hudaya wa la yastannuna bi sunnati sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatini fil jismanil ins. Qala qultu kaifa asna'u ya Rasulullah idza adraktu dzalika. Faqala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya tasma wa tuti li amir wa in duriba zahruka wa ukhida maluka fasma wa ati. Nah, di sini sangat indah Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya nanti setelahku akan ada pemimpin-pemimpin yang mereka tidak mendapatkan hidayah, la yastanuna bi sunnati, dan juga mereka tidak mengerjakan sunnah-sunnahku. Ya. Sayakunu fihim rijalun qulubuhum qulubus syaitin, dan akan muncul di tengah-tengah pemimpin-pemimpin seperti ini rijalun qulubuhum qulubus syaitin, yaitu orang-orang yang hatinya mereka itu hati syaitan namun berjasad manusia. Ya, seperti itu yang akan muncul. Maka Hudzaifah ibnul Yaman mengatakan, kaifa asna'u ya Rasulullah idza adraktu dzalika. Bagaimana yang harus saya lakukan jika saya mendapatkan pemimpin yang seperti ini dan orang-orang yang seperti ini? Ya, yang qulubuhum syaitin, ya hati mereka itu hati syaitan tapi berjasad manusia. Fil jusmanil ins ya. Nah, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasma wa tuti li amiri, dengar dan taat kepada pemimpinmu. Wa in duriba zahruka wa ukhidha maluka. Walaupun pemimpin pemerintah itu dia memukul punggungmu dan merampas hartamu, dengar dan taat. Ini jelas bahwasanya kita tidak bisa mencela pemerintah.
Ya, bagaimana ketika mereka melakukan kejelekan? Datang juga hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh siapa? Imam Bukhari, bahwasanya la ta'ata li makhluqi fil ma'siyati khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam berbuat dosa kepada Allah, kepada pencipta. Jadi begitu, kita dilarang, haram bagi kita untuk mencela pemerintah. Kita tidak bisa mencela. Ya, karena jelas di sana dalil-dalilnya. Dan juga suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq berada salat Jumat, kemudian di sana ada amir, seorang yang khatib. Ketika itu dia ada seorang khawarij di situ yang mencela seorang Abu Amir ketika dia berkhutbah. Dia mengatakan bahwasanya undur ila amirina yalbasu thiyabu shiqaq. Lihatlah kepada pimpinan kalian itu, dia memakai pakaiannya dalam hari lain dia menggunakan pakaiannya apa, orang yang fasik, ya. Maka di situ Abu Bakar mengatakan uskut anta, diam engkau. Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahana sultana fid dunya ahanahullah. Ya, nah, ya. Siapa yang mencela pemimpin di dunia, ya, maka Allah akan mencelanya. Siapa yang menghinakan amir, pimpinan, sultannya, maka Allah akan menghinakannya. Sangat jelas dari maka kita dilarang. Adapun semua kesalahan-kesalahan itu berikanlah maaf kepadanya. Mungkin saja hanya keseleo lidah lah yang seperti begitu, ya. Adapun kalau memang itu dia sengaja, ya dia yang bertanggung jawabkan. Kita hanya bisa menyampaikan saja. Orang yang beriman itu adalah orang yang kalau dia mengingkari sesuatu, ya bisa dengan tangannya kalau dia tidak mampu, dengan lisannya kalau dia tidak mampu, dengan hatinya. Itulah selama-lamanya iman. Ya, jadi tidak harus dia harus umbarkan seperti begitu, ya, tidak bagus. Itu haram hukumnya untuk mencela pemerintah. Baik bentuk apapun, kesalahan apapun dia tidak bisa kita mencela. Cukup kita mendoakan. Sekarang begini, antum, mana yang lebih bagus? Antum mencela, apa ada manfaatnya? Akan ada hasilnya? Tidak ada. Kalau antum doakan, ada hasilnya. Karena kita serahkan kepada Allah. Jangan kita doakan saja. Jangan kita, boleh jadi kita menyangka dia jelek, padahal ternyata dia lebih baik daripada kita. Iya kan? Itu terkait dengan pemerintah kita. Apapun bentuknya pemerintah kita, bahkan tadi sampai memukul pundak kita, merampas harta kita cuma dengar dan taat. Ya, jadi tidak bisa kita mencela pemerintah. Itu hukumnya adalah haram. Tapi kita sambil minum mungkin ini. Bismillah. Berarti Pak Ustadz, seputar pertanyaan yang keputusan yang dikeluarkan pemerintah itu, berarti kita sebagai Muslim tidak boleh kita mencela pemimpin. Ya, adapun terkait dengan keputusan yang dia ambil, itu adalah keputusan darinya. Kalau perkara yang baik maka kita ikuti. Kalau perkara yang jelek, kita sudah jelaskan tadi dalam hadis Rasulullah itu tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam berbuat dosa kepada Allah, ya, kepada Sang Khalik. Ya, kita taat saja pada perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, ya. Kalaupun bukan perkara yang baik, tidak usah kita taat. Ya, kita karena Rasulullah perintahkan seperti itu, taat saja pada perkara yang ma'ruf. Kalau perkara dosa, maka kita tidak bisa taat. Siapapun dia, kita dilarang untuk mentaati mereka. Ya, seperti itu. Banyak kita lihat lagi viral, ya, seperti itu, ya. Ya seperti begitu. Viral sekarang. Ya seperti begitulah. Setan itu bermain di dalam media itu untuk menyesatkan orang. Ya, setan itu masuk di dalam. Makanya pandai di dalam menggunakan media, cerdik dalam menggunakan media. Tidak asal like, tidak asal. Kalau kita komenlah yang bermanfaat. Kalau kita buat postingan, buatlah yang bermanfaat. Ya, orang bisa mengambil manfaat, bukan yang menjadi fitnah dalamnya. Ya, apalagi kita sampai mencela pemerintah, ya tidak bisa kita mencela pemerintah. Kalau kita ada kesalahannya pemerintah, para ulama salaf itu menasihati kepada kita, kepada kaum muslimin, jika ada kesalahannya pemerintah, maka nasihati mereka, rangkullah tangannya mereka, nasihati mereka secara pribadi. Sekarang begini saya tanya, antum kalau saya bongkar aibnya antum di orang banyak, malu nggak? Malu. Iya, seperti begitu juga pemerintah.
ya, maka seharusnya ada timbal balik, ya, menghisap diri dulu sebelum kita berkomentar. Ya, kita harus menghisap diri kita dulu, ya. Adapun kesalahannya pemerintah, ya kita tidak ada urusan di situ. Ya, Allah tidak akan menanyakan tentang pemerintah kepada kamu, tidak. Dia akan menanyakan amalan-amalanmu terhadap amalan yang kamu lakukan terhadap pemerintah itu. Kita akan ditanyakan sendiri-sendiri. Ya, jangan kita terpancing dengan ramainya orang yang viralnya dengan di media sosial yang banyak berbicara mencela pemerintah, jangan, karena itu ciri khawarij. Rasulullah SAW mengatakan khawarij ini adalah sejelek-jelek makhluk yang ada di bawah kolong langit. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan kilabunar, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Siapa ini? Mereka adalah khawarij. Siapa itu khawarij? Khawarij ini adalah disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya itu mereka orang, kalau kalian melihat mereka, bandingkan ibadahnya kalian dengan ibadah mereka, maka kalian akan menganggap remeh ibadahnya kalian. Salatnya kalian dengan salatnya mereka, kalian akan menganggap remeh salatnya kalian. Bacaan Al-Qur'annya kalian dengan bacaan Al-Qur'annya mereka, kalian akan menganggap remeh bacaan Al-Qur'an kalian. Tapi Rasulullah mengatakan mereka keluar dari Islam bagaikan anak panah yang keluar dari busurnya. Munculnya awalnya Khawarij ini adalah yaitu Dzulhuwaisyrah yang mengatakan ketika selesai perperangan Rasulullah membagi harta ghanimah. Ya. Dan ada yang datang Dzulhuwaisyrah mengatakan, wahai Muhammad, berbuat adillah engkau. Ya, ini Muhammad ini disuruh adil, sementara yang di langit itu mempercayai kalau dia adalah orang yang adil. Ya, datang. Langsung Ali bin Abi Thalib ini, orang yang wah semangat. Wahai Rasulullah, izinkan saya pisahkan badan dan kepalanya. Itu sampai seperti itu Ali bin Abi Thalib. Tapi Rasulullah mengatakan jangan. Bagaimana lagi orang-orang akan mengatakan bahwasanya Muhammad telah membunuh sahabatnya. Tapi akan muncul orang-orang di balik ini yang mereka pandai membaca Al-Quran, ya, tetapi mereka ini keluar dari Islam seperti keluarnya anak apan dari busurnya. Sehingga terjadi apa? Muncul mereka di zamannya Utsman bin Affan. Muncul mereka lagi di zamannya Ali bin Abi Thalib, sampai Ali memerangi mereka. Ibnu Abbas pergi ke perkampungan mereka. Dan di Khawarij ini tidak ada satu orang sahabat pun. Tidak ada sahabat yang bergabung kepada mereka. Ketika mereka demonstrasi di zamannya Utsman, berhasil membunuh Utsman bin Affan dalam keadaan Utsman berpuasa dan istrinya dalam keadaan hamil. Dia dalam keadaan membaca Al-Quran, Utsman bin Affan. Para sahabat datang untuk mau membantu Utsman, suruh pulang saja. Ini dia sudah tahu kalau ini yang dikhabarkan oleh Rasulullah. Pulang. Ya, sehingga mereka masuk untuk membunuh Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib juga begitu lagi. Mereka semua ini lagi langsung dibunuh. Iya. Yang membunuh ketika itu mereka setelah itu diperangi oleh Ali. Di zamannya Utsman diperangi oleh Ali, habis mereka berlarian. Banyak yang sebagian kembali, yang banyak yang tersisa itu ketika didebat oleh Ibnu Abbas, sebagian kembali, sebagiannya tidak. Yang tinggal ini ialah yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Sehingga mereka lari, ya. Tersebar sebagian adalah kemudian muncul lagi yang dikonvori oleh Khawarij ini. Muncul di sana Abdurrahman bin Muljam. Dia ini adalah yang dikonvori oleh sebagian dari Khawarij itu yang tersisa. Untuk, kamu bagaimana? Itu Ali telah membunuh saudara-saudaramu, ya, maka kita harus membalas. Mereka telah syahid, ya, jadi mengatakan syahid lagi. Maka Abdurrahman bin Muljam ini yang datang menikam Rasulullah dengan pisau yang 2 cabang yang telah ditaruh racun ketika dia masih memimpin salat. Gitu. Maka kita tidak bisa untuk mencela pemerintah. Haram hukumnya mencela pemerintah. Ujung-ujungnya adalah pemberontakan, dan pemberontakan ciri-cirinya Khawarij sudah seperti ini. Oke, terima kasih. Itu dia jawaban dari Ustadz kita. Jawabannya sangat jelas sekali, ya. Dia mengatakan bahwa kita tidak boleh mencela pemerintah karena itu sangat dilarang sekali oleh Rasul kita. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya, syukur, jazakallahu khair. Ya, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.